Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng, ya, yaitu untuk mereka-mereka yang belum ngerti atau masih penasaran atau pengen coba, pengen tahu efeknya dan seterusnya, ya. Satu kunci utama untuk tahu efek dari minyak goreng itu adalah tanya ke orang yang sudah pernah coba pakai minyak goreng. Dan tentu nggak semua orang juga bisa jadi referensi, ya. Karena ada yang pakainya 100%, kebetulan mobilnya mobil apa gitu, atau motornya motor apa gitu. Karena ya, kalau menurut penelitian, minyak goreng itu paling cocok itu jadi campurannya oli mesin. Jadi untuk membuat licin, ini licin levelnya macam-macam, ya. Untuk membuat licin itu yang paling ideal itu adalah campuran oli yang kurang kurang licin dengan yang licin. Jadi kalau paling ideal itu mestinya, ya, olinya adalah PAO atau oli grup 3+ campur minyak goreng 50-50. Katanya seperti itu yang paling licin. Licin yang dimaksud di sini adalah licin dalam kondisi tekanannya tidak besar. Jadi licin itu macam-macam, ya. Licinnya yang dibutuhkan untuk tekanan rendah, untuk beban ringan, itu beda dari licin yang dibutuhkan kalau bebannya berat. Untuk bebannya ringan, itu licin dari kemampuan oli melapisi permukaan logam yang saling bergesekan. Ini licin kalau di tahap di penjelasan oli itu termasuk di elektrohidrodinamika gitu. Jadi yang pada tahap ini sama sekali tidak ada pertemuan langsung antara logam dengan logam. Nah, licin di tahap ini ditentukan dari kemampuan cairannya melapisi logam, kemampuan cairannya untuk nempel pada permukaan logam. Jadi ada bahan oli yang males nempel ke permukaan logam, ada yang seneng nempel ke permukaan logam. Sifat ini beda dari sifat lem, ya, tapi lebih ke daya adhesi, kemampuan sesuatu untuk nempel ke permukaan yang berbeda jenis. Kalau lem beda lagi, ya. Kalau lem itu namanya sifatnya adalah tackiness. Tackiness itu adalah, ya, kayak lem, ya, nempel, sulit. Kalau sudah kadung nempel sulit lepas. Bukan itu, ya. Kalau untuk oli itu emang ada sih sifat tackiness seperti yang ditemukan oleh oli Omega, oli Delta Loop, oli Mavic, oli lupa, tapi oli yang biasanya warna merah, ya. Jadi sifat tackiness itu nempel, sulit lepas gitu, ya. Jadi kayak lem, ya. Sementara yang di oli itu adalah kemampuan untuk mau mendekat ke logam. Sifat ini biasa disebut dijelaskan di sifat polar. Mengapa pakai minyak goreng kok
jadi licin ya, karena minyak goreng punya sifat polar yang kuat. Sementara itu bahan oli lain, apalagi yang makin murni, yang grupnya lebih tinggi, itu malah lebih tidak polar. Kemampuan apa istilahnya, voltase ini lah, sifat polaritas itu kan paling gampangnya disebut kalau di baterai ya, baterai jam, baterai remote, itu disamakan dengan voltase. Kalau voltasenya tinggi gampang nempel ya, kalau voltasenya rendah sulit nempel, kayak gitulah kira-kira. Minyak goreng itu punya sifat polar yang tinggi. Minyak goreng atau minyak nabati ya, itu sebelumnya dijadikan pencampurnya oli PAO. Jadi sebelum dikenakan sebelum mulai populer ester, oli PAO itu dicampuri minyak goreng, dicampuri minyak nabati. Kenapa kok dicampuri minyak nabati? Karena minyak nabati itu punya film strength yang kuat, punya daya pelarutan yang kuat, terutama karena sifat polarnya. Selain lebih mudah nempel ke permukaan logam, dia juga mudah melarutkan. Nah, artinya kalau mudah melarutkan, aditif olinya bisa ditambahi. Jadi jumlah aditif yang bisa ditambahkan di oli itu tergantung pada kemampuan pelarutan oli. Kalau kemampuan pelarutannya rendah, nggak bisa dicampuri banyak-banyak. Terus jadi mulai populer ester ya, polyol ester dan di ester, double ester ya. Jadinya ester mulai dipakai. Jadi ada ya, kalau di dunia industri oli, penulis hafalnya ada 3. Satu PAG, polyalkyl glycol atau apalah wis sembuh. Satu lagi ester, satu lagi minyak nabati. Jadi di dunia industri itu minyak nabati tetap dipertimbangkan kan ya. Minyak nabati atau minyak goreng itu, kalau yang di luar negeri ada yang dari bahan kedelai, ada yang dari bahan bunga kanola, ada yang dari bahan satu lagi zaitun ya. Kalau yang castor oil itu levelnya beda lagi. Castor oil itu malah lebih dulu ya terkenal ya, udah mulai zaman sebelum Perang Dunia Pertama mungkin ya, tahun 1930 gitu ya, orang sudah kenal pelumas pakai bahan castor oil. Castor oil sendiri di industri kurang begitu diminati ya, mungkin karena castor oil itu punya kecenderungan membentuk gam pada suhu tinggi. Licin emang, tapi itu cocoknya kayaknya cuma untuk mesin, bukan untuk pelumasan secara general. Mesinnya juga mesin yang campur oli alias mesin 2 tak. Untuk membuat sifat castor oil tidak begitu agresif, castor oil dicampuri PAG ya 50%. Tapi secara umum penggunaannya lebih banyak di motor 2 tak, mesin 2 tak ya. Mesin 2 tak itu pun yang berbahan bakar alkohol kalau idealnya. Kalau bahan bakar bensin butuh sering dibongkar mesinnya. Karena kalau nggak gitu pistonnya bisa bisa makin lama makin rapat, akhirnya ngejam, macet. Karena lubangnya makin lama makin sempit
sesuatu yang ya kalau motornya kena vampir oli mungkin perlu dicoba ya sekali-sekali ya. Penulis asli ingin nyoba pakai castor oil ya, lihat apa bener bisa nambal kerak ya, nggak pakai banyak-banyak, mungkin cari pakai full tank barangkali atau separuh full tank. Cocoknya nyobanya pakai motor 2 tak ya, cek iso bongkar dhewe atau mini motor PP, soalnya motor matic bongkar amit-amit. Hanya ya itu harusnya ke yang sudah pernah nyoba, dan yang sudah pernah nyoba ini kalau bisa yang menggunakan sebagai campurannya oli mesin saja, jangan yang langsung gas 100%, karena 100% ada beberapa yang nggak sukses. Kalau yang 10%, 99% sukses. Yang nggak sukses biasanya karena minyak gorengnya nggak pakai minyak goreng rekomendasi. Jadi untuk pemula, minyak goreng itu beda-beda ya. Dan minyak goreng itu tidak hanya mengacu pada minyak goreng bahan kelapa sawit saja, tapi juga bahan lain. Bahan yang berpotensi itu adalah dari minyak jagung, minyak canola. Terakhir juga penulis nyoba minyak kedelai merek CCO lumayan. Jadi merek itu penting, jenis itu penting. Nggak semua jenis itu bagus, nggak semua minyak goreng yang disebut minyak goreng itu bagus. Satu jenis pun itu tetap tergantung merek. Jadi nggak semua merek itu cocok. Sama-sama minyak kelapa sawit itu kualitas kemampuan ternyata beda-beda. Dipakai oli mesin juga beda. Jadi ada seperti yang buatannya Sania, buatannya Wilmar. Yang buatannya Wilmar, Sania, Fortune, Sofia. Merek minyak goreng Fortune, Sania dan Sofia. Itu ternyata efek sampingnya cukup besar. Bisa sampai bikin rembes juga. Dibanding dengan yang merek-merek lain juga secara kemampuan juga beda jauh. Jadi harapannya kalau dicampur minyak goreng itu adalah suara mesin makin halus. Jadi kalau mereknya benar ya, yang bisa diharapkan ketika mencampurkan dengan minyak goreng adalah suara mesin halus. Dan oli itu lebih awet. Performa motor kadang meningkat juga. Tapi jangan terpaku hanya pada satu sisi saja ya. Karena contohnya kalau mengendarai terus motor jadi makin kencang terus dianggap bagus, enggak ya. Itu sebenarnya tergantung penilaiannya juga ya. Kalau kebanyakan orang pakai minyak goreng itu pingin bikin mesin itu bersih, pingin bikin oli itu lebih awet. Cari resep murah yang awet di olinya, awet di mesinnya. Nah, minyak goreng yang awet, yang tahan itu biasanya malah tidak begitu menambah performa. Jadi walau secara performa tidak banyak meningkat, cuma makin licin, mungkin top speed naik, tapi tenaga nggak naik. Tapi yang paling bisa dirasakan adalah kemampuan oli jadi meningkat. Oli yang misalnya ya dipakai 10 km sudah jadi kasar suara mesinnya, sudah makin encer, terasa makin encer olinya ya. Itu setelah dicampuri minyak goreng, walau cuma 10% ya, bisa sampai 20 km baru jadi kasar suara mesin, baru jadi terasa encer olinya. Tapi memang sih harus diakui ada yang
cari penggunaan minyak goreng itu sebagai penambah performa. Ada memang ya. Jadi menilai minyak goreng berdasarkan perubahan akselerasi 0-100 gitu. Ada, tidak pakai grading seperti itu, tidak pakai cara seperti itu karena untuk menambahkan performa penulis lebih pilih pakai aditif bensin daripada melalui oli. Untuk oli, fokus penulis adalah gimana caranya olinya bisa lebih awet, suara mesin halus lebih lama, yang harapannya juga mesin bakal awet juga. Jadi penulis merating minyak goreng itu berdasarkan itu dulu. Kalau untuk performa, kalau untuk kencang, rekomendasinya adalah Sabrina. Jadi yang ingin performa bisa coba Sabrina. Untuk penulis, Sabrina tidak masuk rekomendasi ya, karena penulis carinya halus lebih lama. Sementara itu Sabrina tidak bikin halus lebih lama, malah justru membuat oli itu lebih cepat, nggak enak. Jadi penulis nyobanya di Mesran SA40. Waktu itu Mesran SA40 bekas ya, dipakai 200 km tanpa apa-apa, enak sih, halus terus. Tapi karena butuh mereview oli, akhirnya penulis drain, tapi penulis simpen. Terus penulis pakai lagi, masih halus, dipakai 100 km halus terus, jadi kepakai 300 km itu halus. Begitu pakai Sabrina, emang ya performa nambah, tarikan jadi makin enak. Tapi efeknya olinya itu jadi lebih cepat, nggak enak. Biasanya dipakai gaspol saenake gitu ya, sampai ke kantor juga masih tetap halus. Setelah pakai Sabrina, setengah perjalanan wis kasar suara mesinnya. Jadi ya Sabrina nggak penulis rekomendasikan. Rekomendasi penulis sekarang terutama adalah Vilma atau Kunci Mas. Kenapa Vilma atau Kunci Mas? Karena rekomendasi itu yang paling mudah didapat. Sementara itu oli yang lebih sulit didapat ada misalnya yang buatannya CCO, Dianas, dan KCO. Kalau pakai merek CCO dan Dianas, itu baiknya dicampuri dengan 50% minyak goreng juga. 50% minyak sawit Vilma ya. Jadi kalau mau pakai Vilma dan kalau pakai CCO dan Dianas, entah itu ya kedelai, canola, yang apa jenenge jagung, itu dicampuri minyak goreng. Oh ya, olive oil, zaitun, minyak zaitun tidak penulis rekomendasi dalam bentuk model apapun ya, mau yang extra light, extra virgin, pomace ya, itu penulis nggak rekomendasikan. Minyak kelapa tidak penulis rekomendasikan. Minyak apa maneh? Minyak bunga matahari, minyak bekatul, itu enggak penulis rekomendasikan. Minyak kedelai sih lagi dicoba, kayaknya ada potensi bisa juga, tapi perlu percobaan beberapa kali baru yakin. Terus pemakaiannya itu kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena minyak goreng itu pelarutannya kuat sekali. Jadi kalau pakai oli mesin, oli full sintetik ya, semi sintetik ya, kalau sebenarnya istilah itu istilah nggak relevan lagi. Tapi kalau pakai oli full sintetik dan semi sintetik, itu kerak-kerak, lumpur-lumpur itu nggak larut. Begitu pakai minyak goreng langsung larut. Nah, bahayanya adalah kalau kita pakai campuran minyak goreng terlalu banyak. Kalau nanggung ya, kalau sampai 100% mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau misalnya kita pakai nanggung antara 20% sampai 50%, itu resiko keraknya rontok sebelum sempat larut. Jadi sebelum sempat larut sudah rontok duluan. Entah kalau pakai 100% di mesin yang kotor gimana ya.
karena banyak yang menggunakan 100% minyak goreng untuk engine flush. Tapi ya engine flushnya cuma maksimal 30 menit ya. Yang melakukan 1 jam atau lebih rasanya belum ada. Penulis pernah lihat ada video yang saluran olinya buntu, itu ngapain ya? Lupa penulis, apa karena engine flush kelamaan. Tapi yang jelas bisa terjadi kotoran, kerak atau lumpur itu rontok dari bagian yang kotor sebelum sempat hancur semua. Nah, itu berbahaya karena kalau ukuran rontokannya terlalu besar, resiko bikin saluran oli atau filternya buntu. Kalau filternya buntu mungkin bisa bypass, tapi kalau saluran buntu, nah itu yang sulit. Saluran buntu itu berbahaya karena ya oli kan jadi nggak bisa lewat salurannya. Oleh karena itu, untuk mereka-mereka yang pertama coba pakai minyak goreng, penulis rekomendasikan cara aman dulu. Yang pertama 10%. Kalau misalnya nggak mau pakai oli rekomendasinya dulu, pakai oli lamanya dulu lah, 10% ya. Jadi pakai oli apapun juga 10%. Terserah itu mau dilakukan pada saat ganti oli atau langsung sekarang dalam kondisi oli sudah kepakai gitu ya, ditambahi 10%. Atau ditambahi sampai dipsticknya full ya, meteran di dipsticknya full. Jadi kalau misalnya merasa meteran ini oli terlalu kental ini untuk saya ini, saya biasanya pakai 0W20 atau 10W30 atau 5W30. Ya silahkan pakai oli yang sekarang dulu, terus campuri dengan minyak goreng. Kalau misalnya sulit untuk ngambil lagi, untuk nyedot oli yang sudah ada, langsung dicampuri sampai F. Meskipun cuma 5%, 2% itu sudah pengaruh ya. Yang pakai 5% pun bakal bisa ngerasa, memang sekarang suara mesin lebih halus, performa jadi lebih enak, tarikan lebih enak, lebih irit mobilnya atau motornya. Karena memang ya minyak goreng itu licin. Terus kalau ada yang menakut-nakuti bahwa minyak goreng itu nggak tahan panas, nah itu kan orang belum pernah eksperimen. Penulis sendiri sudah sering eksperimen memanasi oli, memanasi macam-macam. Cari data, informasi di website yang jelas ternama, ono kata-kata research, science, jurnal dan seterusnya. Di situ ada data bahwa minyak goreng itu titik didihnya jauh lebih tinggi, titik pemanasannya jauh lebih tinggi, minyaknya lebih tahan panas. Kelemahan malah justru di suhu dingin, terutama untuk minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu kalau suhu dingin cepat beku. Sementara itu minyak jagung, minyak canola, minyak kedelai tidak. Jadi ya itu ya salah satu alasan mengapa kok kalau mau yang full frontal maksimal itu bukan cuma minyak sawit tok, tapi dicampur dengan bahan minyak nabati yang lain. Tapi intinya kembali lagi, kalau tanya, jangan ke orang yang belum pernah coba. Percuma, gak iso ngomong mereka. Mereka juga seringnya salah informasi, terhasut oleh informasi-informasi ngawur yang beredar di internet, yang kayaknya disebar oleh orang yang gak mau orang pakai minyak goreng. Karena apa? Mesin jadi jauh lebih awet, olinya juga lebih awet. Yang jual oli rugi, yang punya bengkel juga rugi. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.